Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah, selamat datang di ASMR bersama studio. Ini adalah konten ASMR, silakan gunakan alat yang sedang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberi manfaat. Dan kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan dijaga, dilindungi oleh penjagaannya Allah sehingga bisa beribadah, bisa bermuamalah dan dijaga, ditetapkan dalam hidayah sampai khusnul khatimah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan. Kalimah ke-57 ialah pemahaman tentang nama-nama Allah dan asma-asma Allah. Al-Hamidu. Kalimah ke-57 Al-Hamidu bermakna Allah zat yang maha terpuji, maha indah dan maha sempurna. Dan Allah maha bagus. Dalam kalimat Al-Hamidu ialah halal, bagus, kamal, sempurna, dan jamal, indah. Bermakna Allah adalah zat yang dipuji atau terpuji di dalam diri dan zatnya Allah, dan juga di dalam nama-namanya Allah, di dalam sifat-sifatnya Allah, dan di dalam perbuatannya Allah. Maka bagi Allah adalah berbagai macam nama yang lebih baik nama-nama itu, dan lebih baiknya sifat dan lebih sempurnanya nama-nama Allah. Begitu pula Allah yang paling terbaik dan paling sempurna di dalam perbuatannya Allah. Allah adalah zat yang terpuji di dalam syariatnya, maka ketahuilah bahwasannya syariat agamanya Allah, peraturannya Allah adalah yang paling sempurnanya hukum dan juga paling baiknya syariat. Jadi kalau Allah yang maha terpuji itu dalam segala hal, dan juga bahwa Allah di dalam memiliki kesempurnaan syariat agama dan peraturan itu lebih bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Semua peraturan dan syariat-syariatnya Allah itu bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Semua itu karena apa? Yang terkandung di dalam wahyu-wahyunya Allah, Al-Quran, itu adalah merupakan keadilan, hikmah, dan juga mengandung pengertian-pengertian dan rahmatnya Allah. Jadi dalam hal ini Allah yang maha luhur, yang maha terpuji di dalam syariatnya, ketahuilah bahwa semua peraturan-peraturan agamanya Allah itu adalah yang paling sempurnanya syariat. Dan syariatnya Allah itu bermanfaat bagi seluruh makhluknya. Kalau dalam syariat itu biasanya mengandung hikmah. Banyak hal-hal yang membawa manfaat, apalagi sudah tertulis di dalam kitab-kitabnya Allah, di dalam wahyunya Allah. Di sana juga memiliki banyak makna keadilan, kemudian memiliki banyak pengertian-pengertian yang bisa untuk difahami, dan juga terkandung rahmatnya Allah. Jadi syariatnya itu mengandung kasih sayang. Seperti contohnya ibadah dalam hal bulan puasa Ramadan, yang jelas banyak sekali mengandung manfaat. Kemudian di dalam syariat zakat, di dalam syariat salat, di dalam syariat hukum,
terutama semua hukum-hukum yang berlaku untuk manusia. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam hal ini Allah adalah Zat yang maha terpuji, di mana semuanya adalah hal-hal yang memiliki sifat Allah yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan. Dan syariatnya Allah apabila kita telaah itu tidak ada yang saling berselisih, tidak ada yang tidak membawa manfaat, semuanya baik. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah kalimat ke-58, ialah Al-Muhsi, bermakna Allah yang maha menghitung. Allah adalah Zat yang menghitung segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya Allah. Maka Allah meliputi terhadap segala sesuatu, dan tidak ada yang Allah lewatkan. Sesuatu hal pun, baik itu yang halus, yang kecil, bahkan yang lembut sekalipun. Dan juga apalagi sesuatu hal yang besar, itu tidak ada yang akan terlewatkan. Allah Zat yang maha menghitung. Kemudian Allah juga menyaksikan atas apa saja yang sudah ada atau sesuatu yang sudah terwujud, dan juga sesuatu yang akan ada atau akan terjadi. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa maha menghitungnya Allah itu juga adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan cara menghitungnya manusia. Kalau manusia menghitung sesuatu yang sudah ada saja, kalaupun menghitung sesuatu dengan prediksi, kemudian mengkalkulasi, itu ya hitungan-hitungan yang rencana. Nah, Allah telah mengetahui, telah menyaksikan apa saja yang telah terjadi dan sesuatu yang belum akan terjadi. Jadi begitu luar biasanya Allah dalam hal maha menghitung. Kemudian bahwa Allah menghitung makhluknya, jumlah seluruh makhluknya itu berarti ada hitungannya, ada jumlahnya, walaupun seluas langit dan bumi. Dan perlu dipahami bahwa tidak hanya Allah akan menghitung, tapi esok pada hari kiamat kita akan mendapatkan jatah untuk bertemu kepada Allah, kemudian membawa amaliyah kita dan akan dibalas oleh Allah. Semua amalan-amalan kita, yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil, dan juga hal-hal yang telah Allah kodratkan untuk kita selama hidup di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah kalimah al-mubdi'ah, ialah Allah yang maha memulai, Allah Zat yang maha memulai. Allah adalah Zat yang ada, yang mana di saat itu belum ada sesuatu apapun sebelumnya. Bukan, ialah alam azali, di mana saat itu belum ada sesuatu apapun kecuali Allah. Kemudian Allah mulai menciptakan dari yang belum ada menjadi ada dan terwujud. Jadi maha memulainya Allah terhadap segala sesuatu ada sejak alam azali. Dan Allah memperbaiki segala sesuatu pada penciptaannya dengan ilmunya Allah, berdasarkan dengan qadar atau perencanaannya Allah, dan dengan pengaturannya Allah, ialah desain dari Allah. Kalau dalam makna yang sebelumnya, bahwa Allah itu juga yang maha mengatur terhadap kemaslahatannya hamba, kemudian mengatur terhadap kehidupannya, kemudian mengatur terhadap rezekinya, kemudian mengatur pada hal-hal yang berurusan dengan dunia dan juga akhiratnya. Jadi dimulai sejak kapan? Sejak
di alam azali Allah menciptakan segalanya. Bahkan pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah pena yang memulai untuk menulis qadar-qadar manusia dari alam pertama kali, dari awal permulaannya dunia sampai akhir dunia nanti. Jadi Allah lah yang memulai segalanya. Begitu pula dengan pemahaman takdir, bahwa takdir ini sesuatu yang menjadi rukun iman kita. Baik itu adalah takdir yang baik, yang buruk, kemudian takdir qadar salah, qadar musibah, qadar dosa ya, atau yang kita lakukan ya, itu semuanya adalah sesuatu yang menjadi takdir Allah yang harus diyakini sepenuhnya atau tidak dipilah-pilah. Kemudian dalam hal ini Allah adalah zat yang maha memulai, dalam artian segala sesuatu berarti telah ada perencanaannya. Tinggal bagaimana kita mengimani dan juga meyakini terhadap apa saja yang akan terjadi. Dan berdoa kepada Allah semoga ya di dalam qadha-Nya Allah dan juga takdirnya Allah kita selalu mendapatkan hal-hal yang barokah, yang baik. Dalam takdirnya Allah di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Lailatul Qadar ya, di mana 1 tahun berikutnya adalah merupakan apa yang akan menjadi qadar manusia. Maka ibadah kita di saat malam Lailatul Qadar ya, di sana kita memohon pengampunan, mengharapkan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Mubadi'u ini bahwa kita meyakini atau semuanya itu tidak terjadi begitu saja, bahwa ada yang menciptakan, atau di dalam makna yang sebelumnya bahwa bagaimana kita bisa memahami Allah ialah dengan melihat segala penciptaannya Allah yang telah ada. Semuanya tidak terwujud dengan begitu saja. Ada zat, ada Allah yang menciptakan sebelumnya. Kalimat 60 ialah al-mu'idu. Al-mu'idu adalah zat yang mengembalikan. Allah adalah zat yang mengembalikan pada makhluknya setelah Allah menghidupkannya, setelah Allah memberikan kehidupan kepada hambanya Allah. Kemudian dia akan dikembalikan pada wafatnya di dalam dunia dan menghidupkan kembali setelah wafatnya sewaktu hidup di dunia. Awalnya dia dalam kondisi yang belum hidup karena menjadi dalam artian bahan sebelum janin ialah sperma yang kondisinya mati, kemudian bertemu, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi janin yang ada arwahnya atau Allah hidupkan di sana, kemudian keluar menjadi hidup, bisa beribadah kepada Allah. Nah, akan dikembalikan kepada matinya. Nah, setelah wafat, setelah matinya, maka Allah akan menghidupkan kembali pada hari kebangkitan. Nah, di mana Allah lah yang akan menghidupkan lagi besok di hari kiamat, ketika hari kebangkitannya di hari yaumul qiyamah. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam hal ini adalah sebuah keyakinan dan kepastian bahwa Allah zat yang maha mengembalikan itu mampu dan sangat bisa untuk melakukan hal itu. Umat-umat di zaman dahulu sering sekali mempertanyakan hal-hal ini, atau mana buktinya, mana faktanya bahwa nenek moyang kami saja tidak hidup kembali. Dalam hal ini bahwa memang belum saatnya, belum terjadi harinya kebangkitan, belum terjadi hari kiamat. Seandainya mereka dihidupkan kembali pun, dalam kasus ini ada beberapa contoh dari orang-orang iman yang hidup kembali setelah wafatnya 300 tahun, seperti contoh kasus Ashabul Kahfi. Tujuan mereka apa? Untuk membuktikan bahwa Allah yang telah mewafatkan hamba itu mampu untuk menghidupkan kembali. Ada yang dari karangan Ashabul Kahfi itu ya setelah wafatnya
nanti dibangkitkan kembali atau sampai hari kiamat. Ada yang hidup sampai beberapa ratus tahun lagi, atau ada yang beberapa puluh tahun lagi. Kemudian ada juga yang dihidupkan kembali, wafat lagi. Seperti halnya kasus contoh di zaman Nabi Musa, ketika orang kaya yang hidup di zaman itu dibunuh oleh keponakannya. Namun memfitnah beberapa warga untuk menanggungnya, sehingga Allah membuktikan kemampuannya dalam hal atau kemahakuasaannya Allah dalam hal membangkitkan atau dan berbicara bahwa yang membunuh adalah keponakannya, setelah itu diwafatkan kembali. Okay. Kalimat ke-61 ialah Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah bermakna zat yang menghidupkan. Allah adalah zat yang membangkitkan pada kehidupan makhluknya setelah wafatnya, setelah matinya. Kemudian Allah adalah zat yang meniupkan di dalam diri manusia pada ruhnya insan, pada ruhnya manusia. Dua hal ini merupakan sesuatu yang sangat maha luar biasanya Allah, di mana ketika makhluknya Allah telah wafat dan dikubur ratusan bahkan ribuan tahun, kata Allah menghidupkannya sangat mudah. Kemudian begitu pula dengan hambanya Allah yang wafat dan mati di dunia atau dimanapun tempatnya, di mana Allah telah mengetahuinya, nanti akan dibangkitkan, akan dihadapkan kepada Allah. Kemudian beberapa riwayat menyebutkan bahwa dari mana asal muasal Allah akan bisa menghidupkan kembali jasadnya manusia. Suatu riwayat juga menjelaskan bahwa dari awal tulang ekor manusia atau di sanalah Allah akan memulai untuk membangkitkan lagi terhadap kita. Jadi tulang ekor kita akan menjadi asal muasal awal kita akan dibangkitkan oleh Allah. Wallahu a'lam, bahwa Allah yang lebih tahu tentang keadaannya. Kemudian Allah adalah zat yang meniupkan ruh di dalam dirinya manusia. Ini juga adalah zat yang sangat luar biasa. Kemampuan Allah yang luar biasa, bahwa di dalam janin Allah telah memberikan arwahnya manusia, memberikan ruhnya sehingga menjadi hidup atau memiliki detak jantung, kemudian bisa dicek kehidupannya di sana. Atau kalau masih berbentuk pertemuan dua sperma, ya masih belum ada ruhnya. Para kaum muslimin dan muslimah, begitu pula nanti ketika Allah akan mencabut ruhnya manusia, ya diambil oleh Allah. Nah di sini bahwa semuanya adalah dalam keadaan gaib, maka Allah dalam hal ini atau yang harus kita yakini adalah semua itu tidak terjadi dengan begitu saja. Semua itu adalah kemampuan Allah, kekuasaannya Allah dalam menghidupkan. Kemudian kita mungkin akan bertanya, bagaimana dengan umat atau segolongan dari hambanya Allah yang membakar dirinya sehingga tidak tersisa jasadnya. Atau maka dalam hal ini Allah adalah zat yang maha kuasa. Ada catatannya, ada penyaksian dari para malaikat, dan Allah tidak akan meninggalkan, tidak akan melewatkan satu makhluk pun dari hambanya Allah. Allahu a'lam, bahwa Allah lah yang sangat-sangat lebih mengetahui. Para kaum muslimin dan muslimah, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha menghidupkan, berarti kewajiban kita yang harus lebih difahami dan dimengerti. Kenapa? Karena hidup memiliki tujuan. Hidup memiliki tujuan dalam artian, apa tujuan hidup kita?
Maka Allah menjelaskan dalam kitabnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan para utusan. Kemudian cara beribadahnya bagaimana? Ya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya atau menurut dari zamannya masing-masing. Kemudian kita ada di zamannya Nabi Muhammad yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir zaman nanti. Kita lanjutkan bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujannya, sehingga bumi bisa menumbuhkan rizkinya. Kalau tadi di atas Allah mampu untuk mematikan terhadap bumi yang tadinya gemah ripah loh jinawi, dalam hal ini Allah juga lah yang menghidupkannya menjadi bumi yang gemah ripah loh jinawi, yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan panenan, yang penuh dengan hal-hal yang memberi rizki terhadap hamba. Dan Allah menjadikan air untuk segala sesuatu yang hidup, dalam artian bahwa makhluknya Allah itu membutuhkan air untuk kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan hati dengan cahaya pengetahuan, dengan petunjuk hidayah, agama dan keimanannya Allah. Ditetapkan di dalam hati kita, diberikan di dalam hati kita menjadi taufik, tetap menjadi hidayah untuk hati manusia. Para kaum muslimin dan muslimah, atau dalam hal ini betul-betul semuanya sudah diatur kemaslahatannya oleh Allah. Semuanya telah disusun, telah dijaga rapih oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara sendirinya, tidak. Ada yang mengaturnya, ada yang menjaganya, ada yang merencanakannya, yaitu Allah. Ada yang memberikan qadarnya, takdirnya, ada yang menulisnya, sehingga kita tinggal menjalani dan meyakini. Kemudian memastikan bahwa kita beriman kepada Allah dengan sesuai perintah dan syariat dari Allah. Kita lanjutkan kalimat ke-63, ialah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah zat yang maha hidup. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna di dalam wujudnya Allah. Allah adalah zat yang hidup, yang maha hidup, yang sempurna di dalam wujudnya Allah, yang sempurna di dalam zamannya, zaman kehidupan di alam dunia. Kemudian Allah adalah zat yang sempurna di dalam setiap sifat-sifat kehidupannya. Dan Allah yang maha suci adalah zat yang maha hidup, di mana zatnya Allah hidup di alam azali dan akan terus hidup di alam abadi. Kita pahami kembali bahwa alam azali adalah alam di mana belum ada makhluk apapun atau sebelumnya kecuali hanya Allah, dan juga abadi di mana di sana Allah tidak akan hancur, tidak akan rusak, tidak akan seperti halnya manusia yang berakhir. Allah tidak akan memiliki akhir, abadi. Ialah alam azali, dan juga kemudian di alam abadi Allah tetap akan ada, tetap akan hidup. Nah, maka Allah yang zat yang maha hidup ini adalah sifatnya Allah yang terus akan ada.
Sungguhnya Allah yang Maha Agung, keadaannya Allah tidak menimpa dan tidak mengalami kepada Allah sesuatu seperti halnya mengantuk dan tidur. Allah Maha Hayyu, Maha Hidup. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau dalam kalimat ayat kursi atau tidak tidur kemudian tidak ngantuk. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami lanjutkan kalimat ke-63, pembahasan nama-nama dan